Barada Eliezer dan Verdi Sambo ngotot pertahankan pendapat masing-masing saat adegan penembakan Brigadir J. Polisi langsung bilang begini, bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu. Bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti, figur. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, khususnya para tersangka. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial, sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya, karena tidak hanya satu pihak satu keterangan, tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi. Jadi itu satu hal yang baik. Informasi, keterangan, dan data-data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan. Dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman-teman tim sus, Polri, dan ini tidak berapa lama lagi. Artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta dari semua pihak diuji di pengadilan. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian mengaku terdapat perbedaan mencolok antara keterangan Baradae dan Verdi Sambo saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Perbedaan itu terlihat dalam beberapa adegan pas rekonstruksi itu berlangsung. Salah satunya adalah adegan ketika menembak Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Dalam adegan itu terdapat perbedaan antara pengakuan Barada Eliezer dengan Verdi Sambo. Ada dua versi menurut keterangan RE sama FS ada yang tidak sesuai, kata Andirian kepada wartawan Selasa 30 Agustus. Kendati mengakui adanya perbedaan antara kedua tersangka itu, namun Andirian tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hal itu. Dia mengatakan perbedaan itu bakal terbukti kebenarannya dalam persidangan nanti. Di sini dapat diketahui siapa yang berbohong soal terkait penembakan Brigadir J. Silakan masing-masing kan mempertahankan, nanti kita faktakan di pengadilan. Masing-masing punya pendapat, punya keterangan, nanti kita akan uji di pengadilan, tuturnya. Adapun rekonstruksi pembunuhan Brigadir J ini menghadirkan 5 tersangka, di antaranya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Kuat Maruf, dan Brigadir Ricky Rizal. Kelima tersangka ini memeragakan 78 adegan terkait peristiwa sebelum dan sesudah pembunuhan Brigadir J. Mereka memeragakan ulang kejadian yang terjadi di Magelang, di rumah dinas dan rumah pribadi Verdi Sambo. Dari puluhan adegan yang diperagakan itu, polisi hingga kini belum bisa menarik benang merah dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang bikin gempar satu Indonesia itu. Jangan bicara benang merah, adanya benang hitam, pungkas Andirian. Terjadi perbedaan keterangan dari para tersangka saat melakukan praga rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J di kediaman dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Rekonstruksi turut dihadiri LPSK, kemudian Komnas HAM. Dalam kesempatan ini, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyebut masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam reka adegan rekonstruksi dengan proses yang terbuka dan transparan. Tadi masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dalam keterangan membuat rekonstruksi sendiri, pungkas Khairul Anam. Terjadi perselisihan saat adegan rekonstruksi menjadi hal yang wajar dalam giat tersebut. Jika masih mengalami silang perbedaan, untuk lanjutannya akan diuji kembali di forum pengadilan. Kalau masih ada perbedaan nanti akan masih diuji kembali, untuk mekanismenya itu ada di pengadilan, tutur Anam. Untuk diketahui, proses rekonstruksi memakan waktu selama 7 jam lebih yang berlangsung di 2 TKP asli dan TKP pengganti. Ada 36 adegan di Saguling dan 27 adegan di TKP Duren 3. Tim kuasa hukum Brigpol Nopriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J langsung meninggalkan lokasi rekonstruksi.
Senada dengan Kamarudin Simanjuntak yang kecewa karena tidak diizinkan menyaksikan jalan rekonstruksi, Johnson Panjaitan juga mengungkapkan rasa kecewanya karena kegiatan tersebut kurang transparansi seperti yang diinstruksikan oleh Kapolri. Teman-teman sekalian, kan ada juga yang bersama saya di sini dan pas pra-rekonstruksi kita ketemu juga di sini. Direktur juga di sini melarang masuk. Itu kan obstruction of justice kan? Dan sekarang 340 yang di sana itu laporan kita dan kita sudah diperiksa BAP loh, ungkap Johnson pada wartawan. Bukan cuma keluarga, kita pelapornya juga diperiksa. Jadi ini wajahnya kelihatan manis tapi penuh tipu. Ngomong transparan, ngomong ini, ngomong itu, padahal bohong semua. Sesal kuasa hukum Brigadir J ini. Jadi sangat tergantung perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian media melihat ini semua. Kami tidak mau menghalangi proses hukum, karena bisa saja seperti kasus lain yang ada yang memancing nanti malah persoalannya malah berbelok jelas. Tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Kasih dong ke masyarakat semuanya, kalian di sini saja sudah diskriminatif. Apalagi kami pelapor yang pernah diperiksa. Bisa bayangkan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana tambahnya? Mari kita teruskan perjuangan, terus bersatu karena kalau tidak, maka keadilan adalah sesuatu yang omong kosong yang hanya ada di bibir penguasa ini, ajak Johnson. Selain itu, Kamarudin yang juga rekan dari Johnson mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Kamarudin Simanjuntak yang mengaku diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian saat akan menyaksikan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Setelah kita tiba di salah satu ruangan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, ungkap Kamarudin. Saya minta alasan hukumnya karena kami juga sebagai penasihat hukum dari korban berhak melihat sekaligus pengen tahu apakah betul seperti itu peristiwanya atau tidak, tambahnya. Akan tetapi Kamarudin mengatakan Dirtipidum tanpa alasan melarang penasehat pelapor tidak boleh di dalam. Sementara pengacara tersangka boleh, jaksa, LPSK, Komnas HAM boleh, berarti kami dimusuhi, tambahnya. Daripada kami dimusuhi masih banyak kegiatan yang lebih bermakna, ya kami pulang. Toh percuma kami di sini tidak bisa melihat apapun. Tetapi kami menggugat pernyataan Kapolri yang menyatakan transparan dan melihat semua pihak tegasnya. Yang merasa diperlakukan seperti itu, Kamarudin berencana melaporkan Dirtipidum Bareskrim Polri. Kami akan segera melaporkan ini secara resmi kepada Presiden, Komisi 3 dan Kemenko. Tugasnya. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian mengaku terdapat perbedaan mencolok antara keterangan Baradae dan Ferdi Sambo saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Perbedaan itu terlihat dalam beberapa adegan pas rekonstruksi itu berlangsung. Salah satunya adalah adegan ketika menembak Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Dalam adegan itu terdapat perbedaan antara pengakuan Barada Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ada dua versi menurut keterangan RE sama FS ada yang tidak sesuai, kata Andirian kepada wartawan Selasa 30 Agustus.